Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina bisyam fi syahri Ramadan wa anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa naba'un azim wa la ta'lamun naba'ahu ba'dahin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan suatu tema Al-Quran dan kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sad ayat 87 dan 88 menjelaskan bahwa berita Al-Quran adalah berita besar dan satu ketika kebenarannya pasti akan terbukti. Banyak firman Allah SWT yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Di antaranya adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan sudah menjadi kegiatan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Malam 17 Ramadan dijadikan malam peringatan nuzul Quran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tanda-tanda kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pertama surah Al-Alaq atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah, dalamilah dengan nama Tuhanmu atau dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dapat dibuktikan dengan berbagai kebenaran-kebenarannya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan ada 829 ayat bicara tentang sains teknologi, ilmu pengetahuan, dan 290 ayat bicara tentang ibadah. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah banyak bicara tentang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa bukti kebenaran Al-Quran. Bukan hanya dari kalangan ulama-ulama Islam, tapi juga dari kalangan orang-orang non-Islam, karena tertarik ingin meneliti apakah Al-Quran dapat dibuktikan dengan sains teknologi. Di antaranya saya ingin sampaikan pendapat Abdul Razak bin Naufal menjelaskan dalam buku Mukjizat Al-Quran. Ada keistimewaan dan bisa dibuktikan kebenaran Al-Quran itu. Di antaranya adalah antara penjelasan Al-Quran dengan fakta alam itu sama. Misalnya Syahrun, bulan. Syahrun itu di dalam Al-Quran dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 kali menandakan bahwa fakta kata-kata dengan fakta ternyata dalam setahun 12 bulan. Al-yaum atau yaumaini, kata tunggal di dalam Al-Quran ada disebutkan 360 kali kata tunggal dengan kata jamak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi isyarat yang luar biasa lagi. Kata-kata hidup dan kata-kata mati disebar Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tapi ternyata jumlahnya sama-sama 145 kali. Ini penjelasan ulama-ulama. Tapi juga ada penjelasan yang menarik, diteliti di klinik Florida Amerika oleh Dr. Al-Qadi. Ternyata subhanallah, bukti kebenaran Al-Quran semakin terbukti. Orang yang banyak membaca Al-Quran ketika setelah subuh, makdam maghrib, dan menjadi tradisi dalam kehidupan, ini menarik, bisa meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Oleh karena itu, jikalau anak-anak muslim, jikalau kita ingin cerdas, maka banyaklah membaca Al-Quran, terutama waktu subuh maupun waktu setelah maghrib. Tetapi bukan berarti tidak boleh di waktu-waktu yang lain. Yang kedua,
Al-Quran, barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, apalagi dibaca dengan indah, maka meningkat kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bahkan meningkat imunitas kesehatan. Jadi orang-orang yang banyak baca Al-Quran, maka jauh dari kegalauan, jauh dari kerisauan, bahkan menjadi ketenangan. Dan itu pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak baca Al-Quran, akan menjadi tenanglah hatinya. Subhanallah, karena itu Al-Quran bukan saja sebagai pedoman hidup. Al-Quran bukan hanya sekedar rambu-rambu kehidupan. Al-Quran bukan hanya menggaransi kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi juga Al-Quran mendatangkan kebahagiaan di awal kehidupan kita bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran juga obat jiwa dan raga. Banyak firman Allah di antaranya surat Yunus, surat Al-Isra, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul adalah sebagai obat, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai inspirasi hidup, Al-Quran sebagai motivasi hidup, dan tentu Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Generasi-generasi Quran, generasi-generasi yang cinta Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah ini kita jadikan momentum di samping bulan ibadah, tapi juga menjadikan bulan Al-Quran, bulan kita mendekati Al-Quran. Dan Rasul pun memberikan garansi yang luar biasa. Ada 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, di antara talil Quran, orang-orang yang banyak membaca Quran. Dengan kita memahami, mendalami dan mempelajari tentang Al-Quran, semakin terbukti kebenaran Al-Quran. Maka dengan bukti-bukti kebenaran Al-Quran, maka menjadi hati kita menjadi yakin. Oleh karena itu, apapun perintahan Al-Quran harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu membaca Al-Quran ibadah yang besar, tetapi juga membaca Al-Quran kebahagiaan batin, lahir dan batin. Membaca Al-Quran sebagai inspirasi, motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, beruntunglah kita di turunnya Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman hidup, tapi juga sebagai kehidupan Islamic way of life, Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita untuk kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan Indonesia akan lahir generasi Quran, menjadi negeri Darul Quran, negeri yang berkah, yang memiliki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita sebagai kaum muslimin, dan kita harapkan satu ketika akan lahir generasi Qurani yang tidak hanya menguasai Al-Quran tapi juga sains dan teknologi, karena Al-Quran banyak bicara sains dan teknologi. Bahkan di awal tadi saya jelaskan, ternyata 800 ayat bicara tentang sains, teknologi, ilmu pengetahuan, hanya 290 ayat bicara tentang ibadah. Ini isyarat bahwa umat Islam harus menguasai sains dan teknologi, tapi dialas dengan ilmu pengetahuan, karena Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga Allah berkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.